Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Gayatri. Nah, di video saya kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai 10 penyebab tertutupnya pintu rezeki dan aura keberuntungan Anda. Sebelum saya lanjutkan ya, silakan bagi Anda yang belum klik tombol subscribe, bisa klik dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda bisa selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Kesialan memang terkadang takdir, namun di samping itu juga kesialan datang sebagai akibat dari kelakuan kita sendiri. Kelakuan buruk yang tentunya akan mendatangkan sebuah kesialan. Nah, menurut kepercayaan orang-orang zaman dahulu, ada beberapa penyebab tertutupnya pintu rezeki serta kesialan dalam hidup Anda. Ada 10 jenis penyebab kesialan dalam hidup, di mana 9 diantaranya merupakan kelakuan yang melanggar nilai-nilai agama dan 1 jenis pelanggaran adat istiadat. Nah, 10 penyebab tertutupnya pintu rezeki itu adalah berikut ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Penyebab tertutupnya pintu rezeki pertama yaitu karena durhaka pada kedua orang tua. Ingatlah sebuah pepatah bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Pepatah itu seakan menjadi keramat yang ampuh bagi semua orang di dunia ini. Seorang ibu yang sakit hati adalah lebih membahayakan dari gempa bumi, berapapun skala Richternya. Ya, tidak hanya ibu, bapak pun harus dihormati karena seorang bapak atau ayah adalah orang yang membuat kita ada di dunia ini. Nah, penyebab tertutupnya pintu rezeki yang selanjutnya adalah merusak pagar ayu. Yang dimaksud merusak pagar ayu adalah merusak ketentraman rumah tangga orang lain. Perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi penyebab sebuah kesialan. Selain melanggar peraturan agama, selingkuh juga membuat masyarakat semakin geram. Akhirnya mendapatkan hukuman dari masyarakat dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dalam kehidupan berumah tangga serta kehidupan dalam bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim juga bisa menjadi penyebab tertutupnya pintu rezeki Anda. Memakan harta yang bukan haknya secara umum adalah perbuatan dosa besar. Apalagi sampai memakan harta anak yatim, termasuk di dalamnya harta fakir miskin. Nah, efek yang akan dirasakan adalah sulitnya mencari nafkah di dunia dan tidak mendapatkan ridho dari Allah sepanjang hidupnya. Serta tidak tertutup kemungkinan Allah akan mendatangkan penyakit yang memakan habis harta bendanya sehingga tersumbat pintu rezekinya. Perampasan harta anak yatim sama dengan memenuhi isi perut dengan api neraka. Dan yang selanjutnya yaitu memajukan batas tanah. Penyebabnya selanjutnya ini terkesan sepele ya, memang memajukan batas tanah. Namun akibat yang ditimbulkan jangan disangka seringan itu. Perbuatan semacam itu bisa menjadi penyebab tertutupnya pintu rezeki dan bisa menyebabkan keributan dengan orang di sekitar Anda. Padahal ketentraman hidup diperoleh dari sebuah keharmonisan dengan lingkungan dan juga tetangga. Agama mengatakan bahwa hukumnya orang yang suka memajukan batas tanah berarti sama dengan merampas hak orang lain dan kelak jika meninggal dan dimasukkan dalam liang lahat, bumi pun akan menolak jasadnya. Kemudian penyebabnya selanjutnya adalah menarik tanah wakaf. Penyebab tertutupnya pintu rezeki berikutnya adalah menarik tanah wakaf. Perbuatan yang satu ini juga turut mendatangkan kesialan hidup yang cukup mengerikan.
Jika semasa hidup orang tua Anda pernah berikrar untuk mewakafkan sebagian tanah yang dimilikinya itu untuk membangun sebuah masjid atau sekolah atau bangunan lainnya yang intinya diserahkan pada masyarakat untuk dimanfaatkan kepentingan secara agama maupun sosial. Namun jika belakangan setelah orang tua Anda meninggal dan anak menggugat balik tanah tersebut, maka siap-siap menempuh perjalanan hidup yang teramat berat. Selain diterpa oleh kemiskinan, rakus dan tamak juga memenuhi hatinya. Penyebabnya selanjutnya menggugurkan kandungan. Perbuatan nista yang satu ini tidak kalah jauh mengerikannya daripada sebelumnya. Anak merupakan titipan Allah, namun justru dibuang sebelum ia lahir. Dan menurut kepercayaan nenek moyang, seorang yang menggugurkan janin pada hari senjanya akan dihantui oleh roh janinnya. Kemudian sulit mencapai ketentraman hati dan terus dihantui perasaan was-was yang membuat sepanjang hidupnya tidak tentram. Dan penyebab yang selanjutnya adalah sumpah palsu. Sumpah palsu yang suka terucap dari mulut juga turut menyebabkan sebuah kesialan. Sumpah yang langsung nampak kebenarannya adalah sumpah yang langsung bersentuhan dengan bumi atau menurut kepercayaan. Meski tidak selamanya benar, sumpah palsu selain berdosa besar juga bisa membawa berbagai kesialan dalam hidup. Dan yang selanjutnya yaitu menfitnah orang lain. Dalam agama, menfitnah dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah akan segera kembali pada diri sendiri, terutama jika orang yang difitnah tersebut adalah orang yang memiliki laku batin yang kuat dan dekat dengan Tuhan. Tentu kesialan yang didapat oleh orang yang menfitnah akan jauh lebih berat. Yang selanjutnya ada mempersulit dalam membayar hutang atau upah. Nah, penyebab tertutupnya pintu rezeki ya yang ke-9 adalah tidak membayar hutang. Bila perbuatan seperti itu dilakukan, maka diyakini akan menimbulkan balak atau sebuah bencana. Doa orang yang dirampas haknya ibarat doa orang yang teraniaya, di mana doa-doa orang seperti itu adalah diijabah atau dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ikutilah sunnah Nabi untuk bersegera ya membayar hutang mengenai upah. Nah, ikutilah sunnah Nabi untuk bersegera dalam membayar hutang. Mengenai upah yang ditahan atau dipersulit juga akan membawa kesialan bagi yang melakukannya. Doa buruk seorang yang juga diyakini bisa menjelma menjadi energi hitam yang kemudian melilit dan menyebabkan kesialan bagi orang yang menganiayanya. Dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan harta kubur. Penyebab pintu rezeki yang tertutup yang terakhir adalah memanfaatkan harta kubur. Contohnya nih ya, pohon yang tumbuh di kuburan atau pemakaman merupakan pantangan bagi siapapun untuk memanfaatkannya. Meski tidak ada dalam aturan agama, namun menurut kepercayaan orang dahulu bahwa suatu hal yang tidak etis jika memanfaatkan sesuatu di sebuah pemakaman. Mereka yakin bahwa semua hal yang di pemakaman memiliki energi mistis dan negatif sifatnya. Memang tidak ada landasan logikanya, tapi keyakinan ini akan turun-temurun dan nyata terjadi meski Anda tidak pernah atau tidak percaya. Namun yang perlu dipahami adalah memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya merupakan dosa besar. Nah, itulah tadi ya sahabat saya 10 penyebab tertutupnya pintu rezeki dan kesialan dalam hidup Anda, serta akan jauh dari yang namanya aura keberuntungan. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya, dan semoga video yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi, manfaat, dan solusi bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe dan saksikan video-video lainnya ya. Dan jangan lupa bagikan video ini jika dirasa ada orang yang membutuhkan atau dalam masalah yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.